Selamat datang di channel pengembangan diri terbaik nomor 1 di Indonesia. Pernahkah Anda melihat atau mendengar seseorang yang berusia 40, 50, bahkan 60 tahun, tetapi perilaku, sikapnya, dan pola pikirnya tampaknya tidak sesuai umurnya, atau bisa dibilang kekanak-kanakan? Pasti ada penyebabnya, bukan? Nah, saksikan terus video ini agar Anda dapat mengetahui apa itu penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya agar hal itu tidak terjadi kepada diri Anda dan juga kepada anak-anak Anda. Halo, nama saya Hendrik Rexman. Saya seorang profesional coach. Saya membantu memulihkan luka batin dan mengembalikan semangat hidup Anda. Dalam video kali ini, saya akan berbagi mengenai perubahan batin, lingkaran perubahan batin pada diri anak. Ada 7 perubahan batin atau 7 lingkaran yang akan berubah setiap 7 tahun di dalam batin anak. Apa saja hal itu? Mari kita saksikan. Di dalam diri kita ada lingkaran batinia yang akan mengalami perubahan setiap 7 tahun sekali. Semuanya memilikinya, dan hal ini seharusnya terjadi secara natural. Tetapi seperti yang kita ketahui dalam kehidupan kita, ada banyak faktor atau peristiwa yang bisa mempercepat perubahan ini, memperlambat, bahkan bisa menghambat perubahan batin di dalam diri kita. Oleh karena itu, saya akan share mengenai lingkaran perubahan batin anak agar Anda dapat mengetahui fase apa yang sedang dialami oleh anak Anda, dan Anda mengetahui cara untuk membantu dia untuk bertumbuh dengan optimal. Kita mulai dengan lingkaran batin yang pertama atau perubahan batin yang pertama, yaitu lingkaran batin kaisar, dimulai dari usia 0 hingga 7 tahun. Pada fase ini, sang anak akan merasa bahwa seluruh dunia berpusat kepada dirinya. Ayah ibunya hadir untuk melayani dirinya. Nah, pada fase kaisar ini ditenggarai dengan keinginan anak yang bilang, "Ayah, aku mau itu. Bunda, aku mau itu. Ini punyaku, ini punyaku. Semua ini punyaku." Itu adalah fase kaisar. Hal yang harus Anda cermati pada fase ini adalah jangan mudah berjanji. Dan jikalau Anda berjanji, pastikan Anda menepati janji Anda. Karena 1, 2, atau 3 kali Anda melupakan janji Anda, lama-lama sang kaisar ini akan mulai bilang, sepertinya aku akan membalas dendam. Kemudian fase yang kedua atau lingkaran perubahan batin yang kedua adalah fase grooming, dimulai dari usia 7 hingga 14 tahun. Fase ini dikenal sebagai fase psikologi tidak, yaitu ketika anak mulai berkata no kepada ayah bundanya dan akan mulai bilang yes kepada teman-temannya. Nah, di sini banyak orang tua yang salah mengartikan bahwa anak saya menjadi bandel, anak saya menjadi nakal. Oh tidak, ini adalah faktor perubahan batin di dalam dirinya ketika dia ingin mulai menjadi mandiri. Dia mulai mengembangkan yang dinamakan psikologi tidak, yaitu dia mulai berani berpikir sendiri, tidak. Nah, pada saat ini saran saya, Anda jangan terburu-buru atau tergesa-gesa melabel anak Anda sebagai anak nakal. Fase yang ketiga, fase yang cukup sering diperbincangkan di dalam dunia parenting, yaitu fase orientasi seksual, dimulai di usia 14 tahun dan berakhir di usia 21 tahun. Pada fase ini, anak-anak membutuhkan Anda sebagai konselor, ya, sebagai pembimbing. Dan inilah dorongan natural di dalam diri mereka ketika mereka mulai merasa tertarik terhadap lawan jenisnya. Nah, pada fase ini, fase yang dianggap tabu ini, banyak orang tua yang cenderung menutup semua informasi mengenai hal tersebut, mengenai romansa tersebut. Saran saya, justru akan lebih baik ketika Anda membuka diri Anda, mengajak berdialog anak Anda mengenai hal ini. Karena itu adalah langkah yang sangat bijak.
anak akan membutuhkan Anda untuk berbicara mengenai perasaannya, sehingga dia tidak perlu mencari-cari di luar lingkungan mengenai hal tersebut yang kadangkala justru akan menjerumuskan sang anak.